Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah saat ini kami berada di Gunung Arjuno. Kali ini kami akan berkunjung dan mengamati beberapa situs dan sejarah yang ada di tempat ini yang konon banyak sekali, seperti Tampuwono, Dewi Kunti, kemudian ada Eyang Abioso dan lain sebagainya. Seperti apa perjalanan kami, tetap di Suryo Jati. Ini perjalanan ke situs kedua, ke arah Tampuwono dan beberapa situs lain yang berada di kompleks Pos 2. Tadi kita dari Gua Antoboga ya, kemudian kita naik melalui jalur satu tapak ini ke area yang biasa disebut Pos 2 Tampuwono. Nah, di situ nanti di Tampuwono ada beberapa kompleks ya, termasuk ada Dewi Kunti, ada Eyang Abioso, ada beberapa situs-situs lain yang banyak sekali di tempat tersebut. Di beberapa jalur jalannya sudah enak ya, sudah berpaving, dan namun di sini sedikit menanjak, banyak menguras tenaga. Usahakan kalau naik ke pos 2 ini harus bawa persiapan seperti air dan tenaga fisik yang sudah dilatih, karena menguras tenaga dan nafas kita juga ngos-ngosan kalau tidak berlatih dulu. Minimal kita berlatih lari dulu atau jalan cepat di di jalan raya ataupun di lapangan. Dapat seperempat perjalanan kita istirahat dulu karena memang tadi jalannya menanjak dan menguras tenaga. Nanti kita akan lanjutkan, dan di sebelah kanan nanti ada situs namanya situs Watu Kursi. Nah, akhirnya kita sampai di Watu Kursi. Situs Watu Kursi ini dinamakan Watu Kursi karena bentuknya menyerupai kursi ya. Ada dua dan seperti terpotong membentuk seperti kursi. Ya, banyak sekali lah cerita masyarakat ataupun mitos-mitos mengenai Watu Kursi ini. Ada yang mengatakan pernah diduduki atau pernah digunakan untuk bertapa, pernah diduduki Pak Soekarno, dan banyak lagi. Dan juga ada cerita yang menyatakan bahwa batu ini dulunya ada di atas, kemudian tergelinding jatuh sampai di tempat ini. Ya, kita tidak tahulah kebenarannya bagaimana, cuman memang banyak sekali di tempat ini mitos dan cerita-cerita dari masyarakat yang beredar. Tidak berhenti di situ saja, batu-batu seperti ini juga menjadi tempat-tempat ritual untuk beberapa agama ya. Terkadang juga oleh orang-orang Hindu, umat Hindu, atau kepercayaan-kepercayaan yang ada di sekitar lereng gunung, bahkan yang orang-orang yang juga tinggal di atas gunung ya, dari tempat ini masih naik, itu ada beberapa yang masih tinggal di tempat tersebut. Dari Watu Kursi ini menandakan bahwa kita telah setengah perjalanan ya. Kita lanjutkan naik lagi langsung ke arah pos 2 atau Tampuwono. Jika para sedulur sekalian ingin berkunjung ke tempat ini dan ingin menginap,
usahakan membawa pakaian yang tebal ya, seperti jaket, celana, kaos kaki, sarung tangan, dan boleh juga membawa tenda karena di tempat ini cukup dingin, udaranya bisa sampai 10 derajat, kadang normal di 15, 14 seperti itu, sehingga ya kalau tidak membawa peralatan tebal bisa kedinginan. Adanya jalan berundak ini menandakan kita sudah sampai di pos 2 di Tampuwono, dan banyak juga para pendaki yang berhenti di tempat ini untuk istirahat, mengambil minum ya. Pos 2 Tampuwono. Nah, di tempat yang kita duduki itu juga ada ada namanya ya, ada nama tempat tersendiri. Kalau tidak salah ini Eyang Sekutrem. Iya, Eyang Sekutrem itu kalau di pewayangan Eyang Arjuno, bukan, Eyang itu Dewa Krishna ya, sorry Dewa Krishna kalau tidak salah ya, di dalam pewayangan Jawa. Nah, nanti di jalan yang kecil ini kita akan menuju ke situs Dewi Kunti. Nah, di sini lurus saja kita akan menuju ke situs Dewi Kunti. Sebenarnya di sini ada warung, kita bisa beli makanan, minuman, kopi, teh hangat, dan banyak lainnya. Karena cukup lengkap juga warung di situ, menyediakan sabun, sampo, sikat gigi, odol, dan kebutuhan lainnya. Saat ini kita berada di area lokasi pos 2 Tampuwono. Di lokasi ini banyak sekali situs-situs, termasuk yang Sekutrem tadi, dan juga beberapa situs di atas yang akan kita telusuri kali ini. Mari ikuti terus di channel Suryo Jati. Di sebelah kiri kita ini banyak sekali bangunan-bangunan yang digunakan untuk tempat beristirahat, baik para pendaki maupun para peziarah ataupun orang-orang yang berkunjung ke tempat ini, sehingga tempatnya sudah nyaman, ada karpetnya juga, tidak terlalu dingin di dalam tempat ini. Karena kalau di luar, wah, dingin sekali dan pastinya berembun. Bagi saudara yang berkunjung ke tempat ini, kalian bisa menginap ke rumah-rumah ini yang sudah disediakan, namun juga perlu izin. Barangkali di rumah ini ada orangnya atau ada yang sudah berdiam, maka izin untuk beristirahat insya Allah diperbolehkan, karena rumah-rumah ini juga digunakan untuk secara umum ya, untuk tempat beristirahat, untuk tidur. Untuk menuju situs Dewi Kunti, kita dari rumah-rumah tadi lurus, nanti jalannya akan sedikit turun, kemudian akan menemukan sebuah bangunan seperti ini. Ada kolamnya, ada kamar mandi kecil. Di situ asalnya dari sumber-sumber air yang ada di atas sebelah kanan. Nah, kenapa dinamakan Dewi Kunti? Saya pribadi juga kurang tahu. Tapi semua situs di tempat ini seolah-olah menghubungkan dengan nama tokoh-tokoh pewayangan ya. Dewi Kunti itu ibunya daripada Pandawa kan, seperti itu.
Nah, di atasnya lagi, di atas pos ini, di atas area ini, kalau kita naik lagi ada banyak sekali, ada yang Semar, kemudian ada situs Gatot ada situs apalagi itu, banyak sekali, saya sedikit lupa. Seperti ini ya situasi di situs Dewi Kunti. Intinya di sini adalah sumber air ya. Terkadang digunakan untuk mandi, untuk minum, untuk mengisi perbekalan air minum, dibawa ke atas, ataupun ada juga orang yang mempercayai mitos air di tempat ini memiliki khasiat tertentu, sehingga banyak diambil kemudian dibawa pulang. Nah, sebenarnya sumber airnya tadi berada di tempat ini ya. Lokasinya di sebelah kanan daripada situs Dewi Kunti, agak naik sedikit. Nah, di tempat sini juga kadang digunakan untuk ritual. Nah, ini bangunan-bangunan ini bangunan baru ya, dibuat oleh masyarakat sekitar. Sumber airnya berada di sebelah kanan tempat ini, ada kecil sekali. Nah, di sini yang ada ceboknya ini ya, ada jebornya, di dalamnya ada sumber air, kemudian disalurkan lewat pipa ke bawah ke kamar mandi tersebut, ke situs Dewi Kunti tadi. Setelah dari tempat ini, kemudian kita melanjutkan lagi ke situs yang selanjutnya, yaitu ke Eyang Abioso. Nah, dari dua jalan ini kita ambil yang kiri yang agak naik, karena yang sebelah kanan ini itu jalan yang tadi kita lewati, yang ada rumah-rumah tadi ya, rumah tempat istirahat. Nah, di sebelah kiri ini juga ada rumah-rumah tempat istirahat, namun di atas ini ada banyak sekali situs, batuan-batuan andesit yang sudah berbentuk ditata ataupun terukir. Di tempat ini juga adanya situs Eyang Abioso. Yuk kita lihat bersama-sama. Di tempat ini cukup enak ya, sunyi, orangnya juga ramah-ramah. Nah, di situ bangunan yang paling tinggi itu, disitulah situs Eyang Abioso yang akan kita cari tahu. Yuk kita sama-sama naik dan melihat isi di dalam ruangan tersebut. Sebenarnya di kanan kiri kita itu ada banyak sekali bekas-bekas situs ya, seperti patung-patung, batuan-batuan andesit yang diperkirakan dibuat di era Singosari. Di tempat ini sebenarnya tidak ada candi ya, ataupun benda ataupun sesuatu yang menguatkan bahwa di sini tempat atau situs Abioso. Di tempat ini ya hanya ada gambaran-gambaran seperti ini saja, wayang-wayang, ada gambar Semar, ada payung, dan di bawah ini malah dibentuk seperti makam ya, atau makom. Padahal di sini tidak ada
suatu situs yang menyatakan atau membuktikan bahwa ini situs Abioso ataupun pernah ditinggali yang Abioso atau bagaimana, sehingga ya tempat ini tidak ada sejarah yang bisa kita ceritakan atau kita ambil. Ya hanya sebuah tempat spiritual yang digunakan oleh orang-orang tertentu saja, orang Kejawen maupun orang Hindu dan beberapa lainnya yang mempercayai. Mereka berkunjung ke tempat ini, melakukan ritual, melakukan hal-hal lainnya ya, mungkin berdoa, bersemedi. Namun kita tidak, kita hanya berkunjung saja, melihat-lihat agar teman-teman dan rekan-rekan bisa tahu ya situasi-situasi di area gunung. Ini salah satu arca Dwarapala, namun arcanya sangat kuno ya, bentuknya tidak terlalu bagus, tidak seperti arca-arca Majapahit yang sudah bagus. Di bawah sini juga bisa kita lihat beberapa batu-batu yang dipercayai sebagai situs peninggalan ataupun batu sakral, sehingga dibuatkan tempat khusus. Terkadang juga dibakari dupa, digunakan untuk sebuah ritual. Nah, turun ke bawah di kanan ini kita juga akan melihat sebuah situs yang disakralkan juga. Cuman sudah dibangun ya, sudah diberi keramik. Alhamdulillah, ini tempat terakhir yang kita kunjungi, yang kita lihat-lihat. Kemudian kita akan turun kembali karena situs lainnya berada di atas sana. Butuh waktu 1 jam lagi naik gunung untuk kita bisa sampai ke tempat situs-situs lainnya. Maka saya akhiri saja di tempat ini. Bila mana ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Ada salah penyebutan nama atau penyebutan tempat, saya sampaikan permohonan maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap di Suryo Jati.